Ada seorang laki-laki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad. Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi sebanyak 4 halaman. Ia segera memotong 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah satu anggota jamaah sekte ini. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat, dan ia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Seperti kejadian sebelumnya, ia memotong 8 halaman tersebut dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia masih melakukan kajian terhadap Taurat, dan kali ini ia menemukan hal yang sama. Bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat di sekitar beliau, dan ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini ia tidak langsung memotongnya, tetapi ia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Jika aku selalu memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad." Tentunya kita tidak tahu pasti, apakah memang kandungan Taurat seperti itu? Atau memang Allah telah menggiring lelaki Yahudi kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong, akan muncul secara ajaib, mukjizat, pada halaman lainnya, lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad. Tentunya kita tidak tahu pasti, apakah memang kandungan Taurat seperti itu? Atau memang Allah telah menggiring lelaki Yahudi itu? Bahkan dengan 3 kali kajiannya tersebut, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya, dan seperti mengenal beliau sangat akrab. Ia datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, "Siapakah Muhammad ini? Ia seorang pembohong besar, yang tinggal di Madinah," kata salah seorang temannya, "lebih baik engkau tidak melihatnya, dan dia tidak perlu melihat engkau." Tetapi lelaki Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi SAW ini, tampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi teman-temannya. Seakan ada kerinduan menggumpal kepada sosok Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan, yang tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi dalam pikirannya tersebut. Ia berkata dengan tegas, "Demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad." Dengan tekad yang begitu kuatnya, teman-temannya itu tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi di Madinah. Lelaki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari berjalan,
Siang dan malam terus saja berjalan, hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah. Orang pertama yang bertemu dengannya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan, dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat, ia berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Salman tidak segera menjawab, bahkan segera saja ia menangis mendapat pertanyaan tersebut, sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, "Saya adalah pesuruhnya." Memang, hari itu telah 3 hari Nabi Muhammad wafat dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya. Sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis. Kemudian lelaki Yahudi itu berkata, "Di manakah Muhammad?" Salman berpikir cepat, kalau ia berkata jujur bahwa Nabi telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang, tetapi kalau ia berkata masih hidup, maka ia berbohong. Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman membawa lelaki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamualaikum, ya Muhammad." Ia mengira Nabi Muhammad ada di antara dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya, dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda khatamun nubuwah. "Engkau benar, wahai Ali," kata lelaki Yahudi tersebut, "seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih
bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul-Mu dan kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang Ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Saya membenarkan segala apa yang Ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Tak lama kemudian lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi, yang telah menjadi Muslim tersebut, dan memakamkannya di Baqi. Lelaki Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi, bahkan dalam keislamannya tersebut belum satu pun salat atau kefarduan lain yang dilakukannya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Semoga kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad di surga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi